membacakan sunnah-sunnah dari Nabi atau hadis-hadis dari Nabi yang dijadikan dasar untuk sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, masih dari Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah telah berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, telah datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang buta. Faqala, orang buta itu memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, laisa li qaidun yakuduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku tidak punya orang yang menuntunku untuk ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisalahu fayusalli fi baiti. Jadi orang buta ini memohon kepada Rasulullah dispensasi agar dia bisa sholat di rumahnya. Farakhasalahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan dispensasi. Falamma walla, tadi ngobrol berhadapan. Begitu Nabi dan orang buta tersebut mau berpisah, sepertinya yang buta sudah berbalik, Nabi pun sudah berbalik. Da'ahu, kemudian Rasul memanggil kembali. Faqala lahu, Nabi bertanya kepada orang itu, hal tasma'un nida bis shalah? Kamu dengar enggak seruan azan? Qala, orang buta itu jawab, na'am, dengar. Nabi langsung bersabda, Pak Ajib, penuhi panggilannya. Kalau kita melihat ini, orang buta yakni Abdullah bin Ummi Maktub, masuk Islamnya saja beliau itu termasuk seperti diacuhkan oleh Rasulullah SAW awalnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama tokoh-tokoh Arab Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, sedang serius ngobrol. Nabi punya harapan kalau 10 tokoh ini masuk Islam, tidak kurang dari 100 akan masuk Islam. Satu orang bawa 10 anak buah. Sedang serius Nabi ngobrol dengan tokoh-tokoh tersebut, datang orang buta. Assalamualaikum ya Rasulullah, arsyidni mimma 'allamakallah. Riwayat lain mengatakan alimni mimma 'allamakallah. Assalamualaikum wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku, ajarkan kepadaku apa yang Allah tunjukkan, apa yang Allah ajarkan padamu. Rasulullah itu merasa terganggu. Kenapa? Sedang komunikasi dengan para pembesar itu. Mukanya terlihat. Makanya sampai sekarang ya, kalau saya lagi ngambek, walaupun gak ngambek akan kelihatan muka saya ngambek gitu ya. Karena di mukanya itu terlihat. Bahkan Nabi berpaling, tidak menghadap ke orang buta tersebut. Maka Allah turunkan ayat teguran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak boleh melakukan itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
telah bermuka masam Muhammad, kata Allah. Wa tawalla, dan telah memalingkan muka Muhammad. An ja'ahul a'ma, karena datangnya seorang buta. Padahal Allahu Akbar, subhanallah, yang dihadapi oleh Rasul, mereka itu masih jauh dari hidayah Allah. Tapi orang buta tersebut, Abdullah bin Ummi Maktum, yang sudah pasrah lahir batin menghadap Rasulullah SAW, ingin masuk Islam. Yang akhirnya alhamdulillah beliau menjadi salah seorang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muadzin Rasulullah dua. Satu Bilal, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Maka kata Abu Hanifah, Nu'man bin Bashir, beliau menyatakan sunnah masjid punya dua muadzin, gitu. Tapi kalau kata Imam Syafi'i 5 juga boleh, gitu ya, gitu. Karena kita mah manusia biasa, ya. Seorang lagi nggak ada, kan kadang-kala maaf, ya. Tuh. Lewat 3 menit baru azan, ya. Maaf tadi Bu, maaf, jangan kesinggung nih. Kalau kita masjid kecamatan kan harus jadi pangkalnya, jadi kiblatnya seluruh masjid-masjid yang lain, ya. Masjid yang lain gak berani azan kalau masjid besar alisan belum azan, umpamakan gitu. Makanya kita harus betul-betul memelihara muazin, ya. Tuh. Masa kalau 5 sama tugas gitu ya. Maaf, aku punya hajat ke anu, tolong ya hari ini dohor jaga. Ya, dari yang 5 atau yang 4 atau yang 3 itu mereka bertanggung jawab atas nama kehormatan masjid besar kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, orang buta minta dispensasi karena nggak punya penuntun ke masjid, kata Nabi, karena kalau dengar adzan harus memenuhinya, ya. Tuh. Kalau zaman dulu kan tantangannya luar biasa. Kalau sekarang, ya, tantangan lahiriah nggak ada, tantangannya di sini sekarang. Semuanya ada di dalam hati kita. Rasulullah SAW kalau mau ke masjid dulu, Allahu Akbar, subhanallah, diludahin, tiap mau lewat diludahin terus. Tapi belum pernah ngambek. Emang Rasul menjadi uswah. Begitu satu saat lewat nggak ada yang ngeludahin, Rasulullah tengok nyari. Ada sahabat lain datang, ya Rasulullah, cari apa gerangan? Aku cari langganan. Loh, kalau saya mau baru nyebut langganan. Langganan apa Rasul? Biasanya aku kalau lewat di sini diludahin. Sekarang kok nggak ada yang ngeludahin. Oh, si Fulan itu sedang sakit Rasulullah. Rasulullah begas, sholat, pulang ke rumah. Kalau istilah kita mau ambil kresek, kresek, korma, anggur, ya. Tuh. Langsung ke rumah tersebut. Siapa? Masuk aja. Dibuka pintunya, masuk. Nah, begitu masuk Nabi, kira-kiranya orang yang sakit itu kaget enggak? Yang biasa diludahin tiap waktu, sekarang datang Nabi, senyum, wajahnya wajah yang ceria, bahagia. Engkau Rasul? Iya. Katanya engkau sakit, aku bawakan ini korma sama anggur, mudah-mudahan cepat sembuh. Langsung nangis dia, langsung cium kaki Rasul, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Maafkan aku Rasul, aku ngeludahin kau karena aku dikuliin. Ada yang kuliin, ya Allah ya Rabbi, oligarki kali ya yang meliinnya. Allahu Akbar, subhanallah. Masuk Islam langsung, ya. Allahu Akbar. Kadang kala maaf, itu dari tempat Rasul sampai ke masjid itu penuh dengan tai unta, tai bigol, tai keledai, ya. Alhamdulillah ke masjid ini nggak ada tai kambing, tai sapi nggak ada, ya. Alhamdulillah, luar biasa, ya. Mari kita sama-sama, ya, untuk berupaya selagi kita mampu, ya, untuk berjamaah.
tidak sanggup di masjid karena kita di tempat kerja, jamaahnya yang diutamakan ya. Walaupun cuma 2 orang kita ajak ya. Nah, makanya maaf kalau saya malam Ahad ketiga ngajar habis maghrib di tempat itu kebetulan tidak ada jamaah sampai isya lewat waktunya ya. Paling saya pesan sama istri, Mi jangan dulu sholat isya ya, Abah sekarang nanti sholat sendirian. Ya alhamdulillah. Tapi kalau saya lupa, nggak amanat, istri juga nggak ingat, ya. Nah, suaminya lagi butuh orang, begitu pulang sedih banget. Ya. Kenapa? Sholat isya itu kan jamaahnya Allahu Akbar sama dengan setengah malam kita sholat. Ya. Setengah malam berapa itu 5 jam nggak kurang. Ya, 5 jam nggak kurang, 5 kali 6 30 berarti sholat kita tidak kurang dari 300 menit. Ya. Itu sholat isya kalau kita berjamaah.